Design Tour 2022. Hari ini gue lagi di salah satu proyek karya studi dan bersama Principal Arsiteknya itu ada Kak Ivan. Halo Kak Ivan. Halo. Oke, hari ini kita akan ngebahas dulu kali ya Kak seputar dari Bermuda Cafe Eatery ini. Ya. Oke, paling aku mau nanya nih Kak seputar masa bangunannya dulu kali ya. Kan nih kalau dilihat kan bentuknya segitiga gitu ya Kak. Ada filosofi atau latar belakang nggak ya dibalik pembuatan masa bangunan ini? Ya, kalau bentuk dasar segitiga ini emang yang utama ini request dari pemilik kafe karena sesuai nama perusahaan mereka tuh memang segitiga Bermuda, namanya PT Segitiga Bermuda. Jadi ini juga mau jadi bentuk karakter si coffee shopnya ini nanti ke depannya kalau buka cabang pasti akan kira-kira kayak gini terus lah. Berarti ini request dari ownernya sendiri ya Kak ya? Berarti nanti kalaupun buka cabang lagi akan konsisten bentuknya segitiga seperti ini ya? Kemungkinan. Oke. Dan juga kalau lihat kan di atasnya itu ada kayak atap berlebih gitu ya Kak ya? Di bagian atapnya itu ada alasan tersendiri nggak ya Kak pembuatan seperti itu? Alasannya hanya unsur estetika aja sih biar nggak monoton gitu bentuk segitiganya. Kita tambahin sirup sedikit di salah satu sisi sama di sisi yang atasnya. Jadi kayak overlap gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi depan atau agak miring, dia kayak nimpa gitu, nggak saling bertumpu gitu. Oh, unik banget ya teman-teman. Oke, sekarang agak masuk ke bagian bentuk-bentukan dalamnya nih Kak. Kan kalau dia kan dia ada penggunaan material kaca di kanan kirinya ya Kak ya. Kan kalau kita lihat kan di iklim tropis Indonesia ini kan pasti agak panas dari atas ya Kak. Terutama kalau ini hadapnya ke atas pasti sinar mataharinya akan langsung masuk ke bawah. Nah, kalau dari kakak sendiri sebagai prinsipal arsitek waktu merancang ada alasan atau kendala sendiri nggak waktu mau merancang penggunaan kaca ini? Ya pasti kita juga udah memperhitungkan ini akan kalau pas matahari di atas gitu ya, pas siang hari ini akan lebih panas gitu. Tapi kita juga ngejar ini kan public space, bukan rumah tinggal. Artinya orang yang kesini juga nggak duduk seharian gitu untuk berpanas-panasan. Jadi antisipasinya emang kita dari awal ketika ini mau kita expose dengan bidang yang transparan, kita juga konsekuensinya pendingin ruangannya juga harus siap gitu. Makanya ini diletakin juga ada penutupnya gitu ya Kak ya, biar kalau pas siang bisa ditutup. Oke, unik sekali sih. Oke, selanjutnya aku lihat di layoutnya kan ini bangunannya agak miring ya dibuatnya ya Kak ya. Itu ada perancangan sendiri atau pemikiran lain nggak pas saat desain layout? Ada, itu salah satunya supaya visual dari depannya juga nggak kayak orang lihat segitiga aja gitu. Kalau kita bikin sedikit dibelokin, tampilan dari depannya jadi lebih menarik. Kedua, kita banyak spot-spot di pinggir yang bisa kita manfaatkan dengan bentuk yang lancip-lancip juga gitu. Jadi bentuknya kalau dari luar bisa kelihatan perspektifnya gitu ya Kak ya. Terus juga biar kanan kirinya bisa diletakkan adanya layout buat kursi-kursi gitu juga ya Kak. Oke. Terus aku juga mau nanya lagi nih Kak, penasaran seputar konsepnya sendiri. Kalau konsep dari merancang ini apa sih Kak? Apakah industrial ataupun modern? Ya sebetulnya ini masuknya kan modern kontemporer ya, cuma finishingnya emang kita pakainya industrial aja gitu. Jadi kayak penggunaan material kita mayoritas kan dominannya semen expose sama bata expose gitu. Cuma bentuknya kita nggak ambil bentuk yang industrial. Oke, tadi kakak juga membahas ya Kak, ada tambahan di luar, ada si tambahan yang berundak-undak gitu. Nah itu baru dibangun, itu alasan dibangun dalam waktu dekat ini kenapa Kak? Yang baru dibangun tuh kanopinya doang sih. Kalau kayak tribunnya itu dari awal memang udah dibangun, udah ada gitu. Dalam bangunan semua bangunan itu makan waktu berapa lama ya Kak ya? 2 bulan. Oh 2 bulan, cukup cepet ya? 2 bulan. Oh cukup cepet. Iya, jadi konsep desain ini kan
fungsinya public space ya. Jadi gimana kita bisa bikin desain dan build-nya itu cepat. Dan nanti kalau misalkan selesai usahanya dibongkarnya juga gampang gitu. Makanya kita cuma konsepnya ini cuma pakai rangka baja aja supaya nanti kalau usahanya udah amit-amit nggak jalan, ini juga pembongkarannya nggak susah gitu. Tapi ternyata usahanya sangat berjalan lancar ya Iya, Kak? ternyata kita malah mau extend lagi nih areanya gitu. Iya, sampai ke belakang tadi Iya. kabarnya. Oke, kalau dari atapnya sendiri nih kayaknya kan lumayan tinggi ya? Iya. Ini ceilingnya ini berapa tingginya ya Kak? Sekitar 8 meter lah di ujungnya situ. Oh, 8 meter biar terlihat spacious gitu kali mungkin ya Kak? Iya, iya kalau emang bentuk segitiga, apalagi ini kan derajatnya juga tinggi ya. Pasti emang mau nggak mau runcing ke atas. Unik sekali ya Kak. Terus sekarang kalau dilihat gitu ya Kak, penggunaan material batanya nih sengaja diekspos gitu ya Kak? Sengaja di-expose. Biar unik gitu mungkin ya Kak ya? Iya, biar jadi karakter juga sih. Oke, terus kalau dilihat juga ya Kak, tadi kan ada penggunaan roster gitu ya di beberapa Iya. tempat itu ya. Itu penggunaan rosternya sendiri, apakah ada mau mengikuti konsep atau supaya see-through aja gitu? Enggak sih, kalau di situ emang fungsinya lebih ke biar udaranya masuk. Karena kan di situ ruang ibadah tuh, ruang musola. Jadi kalau kita tutup semua takutnya nanti pengap. Gitu. Oh, oke, biar ada sirkulasi gitu ya. Iya. Oke, terus nih, kita langsung mau membahas ke bagian belakangan. Kayak kita kalau mendesain atau ngeliat fokusnya ke bagian masa bangunnya doang, Iya. tapi kita harus tahu kalau di bagian belakang tuh ada area-area servisnya Kak. Iya. Kalau di belakang tuh kita lihat ada kayak area tersembunyi, itu area apa ya Kak? Kalau di layout tuh kan ada area Oh, itu ini sih dry storage. Jadi kalau di restoran itu di dekat dapur atau pokoknya untuk urusan servis harus ada tuh yang namanya gudang kering buat nyimpen bumbu, nyimpen makanan gitu. berarti udah sangat mementingkan keperluan dari cafe ini ya Iya. Kak ya? Oke, ini mungkin untuk langsung pertanyaan terakhir kali ya Kak ya. Ini pasti teman-teman bingung nih, apa hal yang paling unik atau yang paling menarik waktu Kakak dari merancang awal sampai udah tahap bangunan sampai udah selesai seperti ini? Yang paling menarik dari tahap desain ya, atau Iya. dari tahap pembangunan? Dari tahap desain dari merancang. Dari tahap desain. Dari tahap desain sebetulnya lokasinya juga udah pas kita pertama datang lihat lokasi kita udah excited banget gitu. Wah ini lokasinya sangat potensial buat dibikin bidang usaha dan dibikin sesuatu yang keren sekalian gitu. Terus ternyata selama pembangunan juga seru ya karena ini di pinggir jalan banget gitu. Jadi banyak dramanya juga banyak. Bisingnya juga banyak gitu. Isinya juga banyak sampai akhirnya setelah terbangun kita juga cukup puas sih sama hasilnya dan sama antusiasme masyarakat. Oke deh, sangat interesting sekali teman-teman. Kalau gitu mungkin hari ini aja percakapan aku sama Kak Ivan hari ini. Terima kasih semuanya. See you di slide selanjutnya. Terima kasih.